di kamar, tidak sendiri. Allah melihat apa yang kita lakukan di kamar mandi juga tidak pernah sendiri. Allah melihat. Kalau saudara buka HP nanti ingat ya, ingat. Ayo rekan-rekan sekalian, mulai sekarang kalau berbuat sesuatu wakafa billahi syahida, cukuplah Allah jadi saksi. Apakah perlu diposting? Ya pikir-pikir dulu. Kalau ngotorin hati jangan, tapi kalau mudah-mudahan bisa jadi dakwah, mudah-mudahan jadi amal. Tapi kalau kira-kira gini, kalau kita posting terus kebaikan kita, kira-kira orang bakal ngikuti kebaikan kita atau tidak? Jawab hadirin, jangan bikin emosi kan? Kita berbuat baik, diposting, orang bisa niru tidak kebaikan kita? Belum tentu. Orang berbuat baik itu karena Allah yang menggerakkan. Kalau Allah tahu kita ria, dan pasti tahu, tinggal dibalikan saja hati orang tidak mau mengamalkan, hilanglah amal kita. Makanya harus mikir kalau mau posting ya. Apa yang saya cari nih? Misalkan jam 3 bangun, posting, bangun. Sahabatku sekalian, inilah saat mustajab. Bener gitu ngebangunin orang? Atau mau pengumuman bahwa saya sudah bangun? Dan Allah tahu itu isi hati kita. Yang baca juga jadi enek. Maneh posting. Belum tentu orang jadi bangun, karena Allah tahu niat kita bukan membangunkan orang, tapi niat kita pamer bahwa kita sudah bangun. Itu tidak bisa disembunyikan ke Allah niat itu. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah jadi amal? Jawab atuh hadirin. Belum tentu. Mulut bunyi, Allah tahu dia mengumandangkan. Pikiran ingat ke Allah, belum tentu. Tergetar ini orang-orang nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lembut nih, menusuk hati. Begitu. Mulut nyebut Allah, hati tidak ke Allah sama sekali. Itu bayangkan dosa itu. Apalagi ada calon mertua, hayya 'alas shalah. Aduh, itu ngejual azan demi memikat. Langsung itu si calon mertua teh enek tuh mong. Da Allah yang ngebulak-balik hati. Ngimamin apa imam bisa langsung selamat dengan ngimaminnya, berat hadirin. Yang agak ringan tuh duhur dan asar saja. Mohon safnya dirapatkan. Kenapa suara jadi agem gitu? Biasanya enggak, supaya kelihatan wibawa. Allahu Akbar. Mulut menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pikiran tidak. Yang diingat, oh agem nih, wibawa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang diingat itunya. Makhraj bagus nih, haknya bersih. Jadi tahsin. Tidak ingat dia lagi mimpin sholat, tidak ingat Allah lagi menatap dia. Asyahid tidak ingat, ar-raqib Allah tahu pikiran dan hatinya.
itu bisa jadi ngimamin tuh dosa. Fawailul lil musallin. Kadang baca Quran yang panjang tapi niatnya ingin dianggap hafalannya panjang. Kadang dibaca surat yang jarang dihafal orang supaya kalau salah enggak ketahuan. Berat ngimamin. Kadang ruku dilama-lamain. Udah cukup nih ya, agak lama. Udah cukup lah ya. Sami Allahu liman hamidah. Kadang sujud dilama-lamakan, kadang doa disedih-sedihkan. Tapi tujuannya untuk diketahui orang, oh ini imam khusyuk, sedih. Allah Maha tahu. Makanya lempeng lurus tidak perlu kita dianggap ahli hafalan hebat, tidak perlu kita ingin dianggap nafasnya panjang, suaranya merdu. Yang perlu tuh ya cuma satu, Asy-Syahid Ar-Raqib, Allah yang maha menyaksikan dan maha tahu isi hati, ridho kepada sholat kita. Sederhana kan? Halo? Nah begitulah. Apakah ceramah gini pasti jadi pahala? Undangan dari Istana Negara dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden bersama seluruh jajaran menteri dan tokoh-tokoh nasional. Apa bedanya dengan ceramah di Astana Anyar, di Musola Al-Ikhlas, pembangunan musola? Kalau merasa bangga di istana, kemudian diposting kemana-mana, apa maksudnya? Kenapa waktu ceramah di Musola Al-Ikhlas berat datangnya? Padahal di istana Allah yang menilai, di Musola Kampung Cikemeh juga Allah yang menilai. Betul? Hei, betul tidak? Emang yang ngasih pahalanya siapa? Allah. Kadang-kadang kita merasa terhormat dengan di lingkungan seperti itu, padahal belum tentu bernilai di sisi Allah, riaknya, ujubnya. Makanya tidak mudah ceramah seperti ini. Kalau ngomong sih mudah, tapi niat yang lurus dari setiap perkataan tidak mudah, mengamalkan apa yang dikatakan tidak mudah. Ini jamaah relatif banyak yang hadir. Ini bisa ngotorin hati juga ini. Merasa. Padahal Bapak Ibu kesini datang bukan karena seseorang, karena Allah saja menghendaki hadir. Konser juga ada yang lebih banyak datangnya. Betul? Makanya tidak boleh merasa gimana. Ini ceramah begini ya, penyakitnya tuh satu, merasa lebih dari yang lain, merasa lebih tinggi dari jamaah. Saya juga sekarang merasa lebih tinggi nih karena pakai panggung ya. Maaf, tapi kadang memperlihatkan keluasan wawasan. Kadang seperti dia sudah mengamalkan tahajud, hadirin, nikmat tahajud tuh, nikmat. Padahal dia nggak nikmat, malah nggak tahajud lagi. Tapi dengan cerita seperti itu ingin dianggap orang sudah ahli tahajud. Cintailah Allah di atas segala-galanya. Padahal dia sendiri belum merasakan, tapi dia cerita seakan-akan dia sudah. Ini jadi acting di dalam ceramah itu, dan Allah tahu acting kita karena dia Ar-Raqib, Maha tahu semua yang terlintas di dalam hati. Kadang pamer ilmu, kadang pamer hafalan, kadang pamer pengalaman, kadang pamer suara, kadang pamer dirinya sendiri, pamer keluarganya. Dan biasanya kalau orang sudah menyebut diri, maaf ya, tidak boleh suudon ke orang. Kalau kita sudah menyebut-nyebut diri, penyakitnya adalah di-upgrade, pakai bohong. Nyebut tentang pengalaman, bagusin. Nyebut tentang harta, dibanyakin. Yang jarang di-upgrade itu adalah berat badan.
dan umur. Hati-hati kalau udah mulai membicarakan tentang diri, pengalaman, organisasi, keluarga, anak, orang tua, kecenderungannya ditambah-tambah, dan Allah tahu ini termasuk dusta, ya. Hadirin, mudah-mudahan dengan mempelajari Asy-Syahid dan Ar-Raqib, kita menjadi puas, cukuplah Allah sebagai penilai amal kita. Dan dimanapun kita berada, tidak pernah merasa sendiri. Di kamar tidak sendiri, Allah melihat apa yang kita lakukan di kamar mandi juga tidak pernah sendiri, Allah melihat. Kalau saudara buka HP nanti ingat, ya, ingat yang lagi lihat HP itu bukan cuman kita, malaikat juga pada ngeliatin yang dibuka. Juga Allah Maha menyaksikan apa yang dibuka, tidak ada yang tersembunyi. Kalau saudara sedang berbuat maksiat, ketahuilah bahwa maksiat ini disaksikan oleh Allah. Catatannya tidak akan dilupakan oleh Allah. Dan ada lagi satu lagi, jangan pernah kita ingin diperlakukan spesial oleh orang lain, karena sebetulnya kita ini dihormati orang. Asy-Syahid, Ar-Raqib masih menutupi apa yang dia saksikan dan dia ketahui. Benar? Pak, ada bapak-bapakkah ini? Pak, bapak, kenapa bapak-bapak dihargai istrinya? Jawab. Karena istri bapak tidak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya. Bu, kenapa suami mau menikahi ibu dulu? Karena cinta? Bukan. Karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan ibu. Nah kalau dibuka mah nggak mau. Benar Bu? Jadi kenapa kepilih jadi kepala daerah? Syariatnya karena ditutupin aibnya. Maka kalau kita yakin Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya, jangan ngarap-ngarap orang memperlakukan spesial kepada kita. Jangan merasa penting, merasa saya ini orang yang spesial, orang terkenal, orang apalah, berpangkat, berjabatan. Jangan, karena kalau Allah buka aib kita, hilang penghormatan itu. Benar? Mana yang bahaya? Terbukanya aib atau tidak diampuni dosa? Aduh, ini telat wae jawaban. Hei, kaum muslimin, lelaki, ikhwan, mana yang bahaya bagi kita? Terbukanya aib atau tidak diampuni aib kita oleh Allah? Ibu-ibu, mana yang bahaya? Terbuka aib atau tidak diampuni aib kita? Yang sering kita takuti justru takut terbukanya aib. Gini ya, Allah teh udah tahu kalau aib kita dibuka tuh ngejongkeng luar biasa diri kita. Allah sudah mengerti sekali, Dia maha bijaksana. Justru mumpung ditutup oleh Allah, kita tobat. Jangan sibuk takut dibuka ke makhluk, tapi sibuklah takut tidak diampuni oleh Allah. Kalaupun misalkan aib kita kebuka, pasti dikit. Dan Allah juga mengerti remuknya diri kita kalau dibuka semua. Dan kalau kita dibuka aib, tinggal tobat. Kalau salah ke orang, minta maaf dengan tulus, sambil minta ampun ke Allah sungguh-sungguh. Ya itulah yang kita lakukan.
Ada kalanya Allah membuka aib kita sedikit, kesalahan kita adalah jalan supaya kita bisa tobat. Karena kalau nggak dibuka, kadang-kadang kita tidak tobat. Nah, mumpung ditutup, coba saya ingin tanya, yang tidak punya dosa, coba acungkan tangan. Ada tidak? Tidak ada ya? Yang sedikit dosanya, boleh ngacung? Nggak apa-apa, ngaku aja kalau merasa sedikit. Yang sedang ada? Lihat kiri kanan. Jujur, acungkan tangan yang merasa banyak dosa, yang merasa banyak aib. Tuh, aduh, segitu banyaknya. Mendingan sibuk, fokus, minta ampun ke Allah karena Allah nutupi. Benar? Bu, kalau ada orang menghina, si ibu itu tuh banyak omong, si banyak omong. Sabar atau syukur? Bu, kalau dihina orang disebut si ibu banyak omong, sabar atau syukur? Sabur. Aneh. Dua-duanya, ya sabar, ya syukur. Tapi banyaknya banyak sabar atau banyak syukur? Banyak syukur. Alhamdulillah, saya disebut si banyak omong, berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak aib, banyak kotombe, banyak koreng, banyak daki. Orang yang menghina kita dikit saja taunya, selebihnya Allah tutupi. Benarkah? Makanya jangan suka membuka aib orang lain, karena membuka aib orang lain sama dengan meminta kepada Allah membuka aib kita. Tutupi aib orang lain sebagaimana kita menutupi aib kita. Masya Allah. Nah, asyahid ar-raqib, Allah maha menyaksikan dan Allah maha mengawasi segala lintasan hati. Kalau kita sakit, Allah tahu tidak? Jawab. Bagaimana Allah tahu kita sakit? Tubuh ini ciptaan Allah. Tubuh ini milik Allah. Tubuh ini dalam kekuasaan Allah. Tidak ada satupun penyakit yang bisa menimpa illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Sakit sekali, Allah tahu kita sakit sekali. Mungkinkah ada sesuatu yang tidak diketahui Allah dari sakitnya kita? Biaya pengobatan Allah tahu yang benar. Tuh, begitu harusnya ya. Jadi ya alhamdulillah, subhanallah, saya diuji ini sedikit di ujung kuku ini sakit. Nggak tahu gimana, mungkin ada yang masuk. Masya Allah hadirin. Subhanallah ya. Sakitnya, aduh. Sampai salaman juga begini. Melindungi jempol. Pegang gelas sakit. Sikat gigi juga sakit. Dengan jempol ini sakit. Megang sakit. Naik sepeda sakit. Hanya setitik di ujung kuku dikit. Kira-kira ini kebetulan atau terjadi dengan izin Allah? Jawab. Ada maksudnya tidak Allah? Satu, ingat dosa. Dosa apa? Telunjukin. Astagfirullah, astagfirullah. Mungkin agak jarang buka Quran. Biasanya kan telunjuk pakai Quran ya. Telunjuk jempol begini. Oh iya, mungkin kurang evaluasi dan benar, atau mungkin HP
pakai jempol kan. Ini astagfirullah. Makin lama makin sakit. Astagfirullah, ampun ya Allah, ini harus digimanain. Dilihat nggak kelihatan. Sesudah mulai sakit, panas dan cenut-cenutan, minta ampun habis sholat maghrib, baru diilhamkan oleh Allah, coba telepon dokter. Kebetulan ada santri senior sudah jadi dokter. Dok, jempol saya begini, potret. Oh, ini namanya sakit ini. Insya Allah saya kirim resepnya. Kirim resepnya. Allah yang menggerakkan, hadirin. Tidak boleh nggak ingat ke Allah, karena Allah yang menguasai. Alhamdulillah beli obat, dimakan, ya sudah berkurang banyak nyaut-nyautnya, ya. Dan tidak boleh lupa, hilangnya sakit juga dengan izin Allah, bukan karena obat. Tidak, ini obat paten nih, baru juga dibeli udah hilang sakitnya, mustahil. Itu dokter luar biasa, saya berobat ke dia jadi sembuh. Tidak boleh. Yang nyembuhkan Allah, syariatnya lewat dokter, syariatnya lewat obat. Jadi Allah lagi, Allah lagi. Itulah diantaranya, kalau kita yakin ke Allah, tidak pernah lepas hati ini dari Allah subhanahu wa ta'ala.